Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami kelompok 9 akan menjelaskan contoh-contoh tata ruang kantor. Sebelumnya perkenalkan kami anggota kelompok 9. Yang pertama ada Deni, yang kedua ada Rahma Ramadhania, yang ketiga ada Risalatul Fauziah, dan yang terakhir ada Syahdila Natasya. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor kerja serta penyusunan alat-alat dan perabot kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kerja yang tersedia. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. 1. Ruang bersekat. Bentuk ini lebih memiliki privasi karena meja kerja terpisah oleh sekat-sekat sehingga tidak terganggu antara yang satu dengan yang lain. 2. Ruang terbuka. Tata ruang terbuka ini dirancang tanpa pemisah di setiap meja kerja pegawai. Maka ruangan jadi terlihat lebih luas, bebas, dan santai. Komunikasi antara pegawai juga tidak terhalang. 3. Ruang panorama. Ruang ini bisa dikatakan paling unik dan menyegarkan karena banyak menggunakan ornamen bunga atau tumbuhan untuk mempercantik ruangannya. 4. Ruang gabungan. Bentuk ruang gabungan ini menerapkan semua konsep untuk ruangan sehingga bisa menampilkan ruangan yang dinamis dan tidak kaku serta membutuhkan bantuan yang ahli dalam bidangnya. Dalam memilih bentuk atau jenis tata ruang kantor yang akan diterapkan, perlu adanya penyesuaian dengan kebutuhan dari perusahaan serta daya tampung karyawan dari perusahaan itu sendiri. Tujuan-tujuan dari tata ruang kantor. Yang pertama, ruangan dapat dioptimalkan sebaik mungkin. Yang kedua, pelayanan yang dibutuhkan akan selalu tersedia. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap para karyawan. Yang keempat, integrasi antar karyawan dapat tercapai. Yang kelima, memperlancar komunikasi antar karyawan. Yang keenam, mempermudah mobilitas tiap-tiap karyawan. Yang ketujuh, mengurangi kegaduhan atau kebisingan selama bekerja. Dan yang terakhir yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebebasan kepada tiap pekerjanya. Contoh-contoh tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang kantor terbuka atau open house. Desain ini paling banyak digunakan di perusahaan. Sebut saja perusahaan yang kreatif, startup teknologi, dan bahkan organisasi yang sedang berkembang. Kelebihan dari desain ini yaitu komunikasi menjadi lebih efektif dan hemat biaya. Sedangkan untuk kekurangannya menjadikan privasi antar karyawan menjadi lebih rentan. Yang kedua yaitu desain tata ruang kantor landscape. Tipe kantor landscape mengacu pada desain interior kantor yang menyenangkan dan unik. Jenis kantor ini melibatkan desain interior diantaranya berupa penempatan tanaman, penggunaan cahaya alami, serta beberapa karya seni. Keunggulan dari ruang kantor ini yaitu lingkungan kerja menjadi kondusif dan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu desain kantor gabungan. Dengan menggunakan gaya ini dapat memadupadankan berbagai jenis tata letak ruang kantor. Misalnya menggabungkan beberapa bilik kantor bersama dan kantor terbuka untuk mendesain kantor yang kreatif dan inovatif. Keunggulannya, desain kantor ini lebih dinamis dan tidak monoton, serta karyawan bebas memilih tempat yang mereka inginkan. Yang keempat yaitu desain tata ruang kantor tertutup. Tipe ini biasa disebut dengan kantor bilik, serta digunakan oleh kantor-kantor formal. Jenis tata ruang kantor ini di mana ruang kantor dibatasi oleh dinding-dinding yang mengelilingi meja kerja. Keuntungan dari desain ini yaitu privasi antar karyawan lebih terjaga. Yang kelima yaitu desain kantor bersama. CEO working space bisa jadi salah satu opsi sewa kantor yang mampu mengakomodasi kebutuhan bisnis sekaligus menjadi kantor yang diinginkan. Itu saja materi yang kami sampaikan. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.